Oke, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita akan diskusikan beberapa hal lanjutan diskusi kelas kita sebelumnya. Untuk diketahui oleh kita semua, seperti diinformasikan sebelumnya, bahwa kita semua akan membuat media pembelajaran atau alat peraga yang bentuknya fisik, bisa kita lihat, bisa kita pegang, supaya tidak jadi pertanyaan kenapa medianya semua bentuknya fisik, karena kita juga punya mata kuliah yang mengembangkan media dalam bentuk aplikasi, software, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan informasikan beberapa poin penting untuk perlu kita perhatikan semua dalam pengembangan media kita masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok kami mohon bisa memberikan informasi progres pekerjaannya masing-masing. Medianya sudah sampai mana, sudah jadi atau belum, karena waktu pengerjaannya juga masih cukup lama, setidaknya 2 minggu dari sekarang. Nanti setiap kelompok sambil mendengar paparan yang kami berikan, bisa berdiskusi, kira-kira nanti siapa yang akan melaporkan, apa yang dilaporkan, dan seterusnya. Adik-adik, setidaknya ada 7 hal kami coba kelompokkan yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi yang pertama, kita perlu dapat informasi, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini yang masuk di komponen ini. Kita dalam pengembangan media masing-masing perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, tujuannya apa, yang ingin dicapai dengan alat peraga ini itu apa. Kemudian kita juga pada bagian ini diminta memberi informasi terkait karakteristik siswa yang akan menggunakan. Target penggunanya siapa? Jadi anak kelas 7, karena kemarin kesepakatan kita diizinkan untuk media ini untuk kelas 7, 8, 9, 10, sampai 12. Kita akan sebutkan target yang akan menggunakan media atau alat peraga kita ini apa. Kemudian kita perlu memberi informasi ini karena bagaimana desain kita itu akan berpengaruh pada siapa yang akan menggunakan. Adik-adik juga kami minta memberi informasi nanti kira-kira media ini akan disusun dalam rangka mengajarkan materi apa. Jadi kalau misalkan ada, bisa jadi di kurikulum yang berbeda, materi-materi itu tempatnya berbeda. Ada yang mungkin di kurikulum ini kelasnya berbeda, padahal materi yang sama. Di kurikulum yang lain itu ada di kelas yang berbeda. Bagian yang kedua terkait dengan materi dan desain alat peraga masing-masing. Kita akan memilih materi yang esensial. Kita akan fokus pada materi kunci saja. Jadi materi yang kita akan kembangkan, desainnya seperti apa. Adik-adik bisa buat rancangan, sketsanya mungkin seperti apa, rancangannya bagaimana, dan seterusnya. Kita akan memberi informasi juga di komponen ini, alat dan bahan yang akan digunakan, bisa didapat dengan mudah, dan seterusnya, sampai dengan rancangan alat yang kita buat itu. Kita harus pastikan bahwa yang kita buat ini mudah dibuat, mudah digabung, mudah dirakit, dan seterusnya. Bagian ketiga di dalam catatan kami yang perlu adik-adik perhatikan ini adalah prinsip pembelajarannya. Jadi kita harus memastikan bahwa media yang kita buat dapat
membantu peserta didik itu mengerti konsep yang kita inginkan. Dia dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang kita akan ajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita harus memastikan bahwa komponen yang kita gunakan, baik warnanya, bentuk, ukurannya, jangan terlalu besar sehingga nanti agak susah dibawa. Jangan juga terlalu kecil sehingga tidak terlihat kalau misalnya kita gunakan untuk demonstrasi di kelas. Kemudian kita juga di dalam komponen ini nanti karena adik-adik sudah menyusun, nanti bisa ada tahap uji coba ya, bisa uji coba di kelompok masing-masing. Mungkin nanti bisa dapat informasi apa yang perlu diperbaiki, saran dari teman-temannya ketika diperlihatkan ke teman-teman, mungkin juga ke kenalan atau adik-adik kalian yang diperlihatkan alat itu, saran-sarannya kira-kira seperti apa, menurut mereka apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Kita bisa memperbaiki desain dan fungsinya sesuai dengan saran-saran itu. Boleh kita diskusi sesama teman-teman kita sendiri, boleh ke teman-teman lain di kos, di rumah, dan seterusnya. Kemudian di tahap berikutnya kita bisa membuat evaluasi dari produk itu. Jadi kira-kira yang kita buat ini punya kelebihan apa, lebih-lebihnya apa saja, bisa menurut kalian dalam referensi-referensi yang dibaca itu bisa meningkatkan apa, misalnya bisa motivasi belajar, bisa membuat mereka mudah mengerti konsep tertentu, dan seterusnya. Di dalam bagian ini juga adik-adik nanti bisa menyertakan informasi kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, itu boleh disertakan. Kekurangan alat peraganya apa, baik dari sisi desain, fungsi, maupun efektivitasnya. Kemudian nanti setiap kelompok di dalam pengembangan media ini, tolong semuanya juga bisa membuat petunjuk penggunaan. Kalaupun satu halaman, cara menggunakannya seperti apa, nanti petunjuknya dibuat tertulis saja. Misalkan cara merakitnya, kalau misalnya ada yang perlu digabung, cara menggabungkan, cara menggunakan. Kalau ada yang perlu disimpan di tempat khusus dengan suhu tertentu, cara penyimpanan, dan seterusnya, itu diinformasikan di dalam rangkaian dokumen sebagai pelengkap media yang dibuat masing-masing. Kemudian yang terakhir, karena di kelas juga sudah kita informasikan, adik-adik nanti akan buat dokumentasi video yang mencakup keseluruhan proses dari pengumpulan alat-alatnya, merangkai, menyusun alat-alat itu, sampai nanti ada video cara penggunaannya. Tolong dipastikan adik-adik bahwa seluruh anggota kelompok muncul di dalam video itu. Kami ingatkan ini dari awal supaya jangan sampai ada nanti anggota kelompok, khususnya biasanya yang bagian mendokumentasikan, dia memvideokan temannya, mengambil gambar temannya sehingga dia sendiri yang tidak ada di situ. Dipastikan nanti kelihatan semuanya, kalaupun pada sesi yang berbeda-beda, sehingga kelihatan setiap anggota kelompok itu ada perannya di dalam proses pengembangan media. Kemudian yang terakhir kami ingatkan di dalam video, karena sebagian mungkin dari alat yang adik-adik buat itu pernah dikembangkan oleh kelompok lain atau orang lain, entah di mana saja. Tolong dipastikan bahwa yang akan didokumentasikan, bagian dari yang akan divideokan itu memang video yang dibuat sendiri. Karena ada kejadian di tahun-tahun sebelumnya, ada kelompok yang menggunakan video orang lain
sebagai laporan untuk progres kelompoknya sendiri, sehingga kami memutuskan di tim waktu itu untuk tidak meluruskan kelompok itu semuanya. Jadi tolong dijaga agar tidak ada pelanggaran serupa terjadi. Kami percaya adik-adik semua bisa membuat media itu dengan baik, bisa mendokumentasikannya dengan baik, dan kami percaya bisa diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Bagian-bagian penting sepertinya tidak terlalu sulit untuk dikerjakan karena adik-adik sendiri yang memilih medianya seperti apa. Kemarin ketika dikomunikasikan itu dipilih sendiri, kami putuskan itu boleh dipakai dan seterusnya, sehingga tingkat kesulitan membuat saya pikir adik-adik sudah bisa menduga, dan batas penyelesaiannya diestimasi juga sepertinya tidak akan terlalu lama. Setelah sesi ini nanti masing-masing kelompok mohon bisa melaporkan progresnya, sudah sampai mana, sudah mulai beli-beli alat, kalau ada yang dibeli, sudah mulai ngumpul-ngumpulkan alat bahan apa saja, apa sudah ada yang mulai membuat, atau mungkin ada di antara kelompok kita yang pekerjaannya sudah selesai. Kami persilakan siapa yang akan melaporkan pertama. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Irman, silakan Man. Terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar Bapak? Terdengar, tapi kecil sekali suaranya. Sebentar. Baik. Izin Bapak. Sebentar. Maaf sebelumnya, minggu kemarin saya tidak bisa hadir di perkuliahan dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Saya izin konfirmasi ke Bapak, maksudnya dengan rencana yang kelompoknya saya ingin buat, yakni tentang sebuah alat peraga, khususnya tentang diorama gerhana matahari dan gerhana bulan seperti itu. Apakah boleh saya mengembangkan media yang seperti itu, Bapak? Ya, sepertinya di kelompok list sebelumnya belum ada juga yang mengembangkan ya, jadi tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan izin melaporkan jika kami sudah diizinkan, kemarin kami sudah sempat diskusi mengenai rencana ini untuk membuat diorama ini Pak. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan bahan-bahannya, dan kemarin kami izin melaporkan untuk progres dari kelompok kami. Kemarin kami sudah diskusi mengenai ide media yang akan kami buat dan untuk siapa dan bagaimana desainnya seperti itu. Jadi mungkin di minggu pertama ini kami progres dari kelompok kami adalah memfiksasikan dari media yang akan kami kembangkan, dari desain dan rancangannya. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Man. Teman-teman lain silakan. Silakan melaporkan progresnya masing-masing. Hardian, silakan. Baik, terima kasih. Izin Bapak, saya dari kelompok 5 kelas A izin melaporkan terkait dengan progres proyek kami. Jadi sebelumnya kan kami sudah merencanakan untuk membuat alat peraga hukum Ohm. Nah, kami sudah membuat rangkaian secara virtual di aplikasi Livewire, di mana terkait dengan rangkaiannya, Bapak. Bisa kami izin share screen untuk melihat rangkaiannya, Bapak? Oke, silakan. Apakah sudah kelihatan?
Belum, masih kelihatan ini sedang proses. Baik, izin menjelaskan terkait dengan rangkaian saya di sini. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian seperti ini untuk hukum ohmnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada baterai. Nah, di sini juga ada voltmeter beserta dengan ampere meter. Nah, jadi voltmeter beserta ampere meter ini akan menjelaskan terkait dengan tegangan sama arus masuk dari baterai ini ke rangkaian pada lampu di bawah ini. Nah, jadi nanti prosedurnya itu seperti ini, Bapak. Izin, pertama kita play. Nah, nanti kalau semisal switch 2 ini dinyalakan, rangkaian di semua ini akan menyala. Nah, ini sudah terlihat kalau semisal tegangan masukannya itu sebesar 9 volt. Nah, lalu di sini ada 3 switch yang akan kita gunakan untuk menghubungkan 3 resistor ini. Kita bebas milih satu saja untuk resistornya dan akan kita melihat bagaimana tegangan pada lampu dan bagaimana keluaran cahaya lampunya ketika menggunakan 3 resistor yang berbeda ini, karena resistornya ini secara bertahap dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Contoh, kita akan gunakan yang resistor 15 ohm. Nah, bisa kita lihat di sini untuk arusnya itu sebesar 78,20 mA, sedangkan tegangan keluaran pada lampunya itu sebesar 7,82 volt. Sedangkan untuk cahaya ini terhitung terang. Dan kalau semisal kita pakai yang paling besar, yang 220 ohm, kita akan melihat untuk tegangannya itu kecil dan cahaya lampunya itu semakin kecil juga. Jadi kalau disimpulkan, semakin besar resistor yang kita gunakan, tegangan keluarannya akan semakin kecil. Mungkin itu aja deskripsi proyek saya, Bapak. Oke, terima kasih Kardian dan tim. Silakan teman-teman lain, ada yang mau disampaikan? Ada 2 kelompok yang sudah melaporkan progresnya. Iya. Kenapa miring-miring Cia? April. Aprilia Dewi. Silakan, April dulu. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Aprilia Dewi Artika dari kelompok 95A, yang dimana pada praktikum itu di sana kita mengambil tentang yang mengenai mengenai kipas angin yang terbuat dari yang menggunakan panel surya, yang dimana untuk alat dan bahannya sudah kami siapkan, yang dimana panel suryanya itu tidak ada yang dijual di Lombok, jadi kami pesan di Shopee Bapak. Udah kami keliling untuk mencari alat dan bahannya, tapi untuk panel suryanya itu tidak ada Bapak. Jadi yang udah kita dapetin cuman dinamo sama kipas angin dan triplek dan lain sebagainya. Untuk panel suryanya masih OTW dari Shopee Bapak. Sekian Bapak dari saya. Oke, ini kesimpulannya sebenarnya dia ngasih tahu udah pesan di Shopee. Oke, terima kasih April. Iya, silakan. Mohon izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Izin melaporkan terkait perkembangan proyek kami, yaitu tentang roket etanol. Kami dari kelompok 1 kelas 5A. Di sini ada beberapa alat bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada gunting, cutter, pipa kecil 14 cm, terus ada pemantik magnetik, kabel,
isolasi botol bekas yang tanggung sama yang besar, dan etanol sama kotak bekas. Nah, di sini yang baru terkumpul yang kami dapatkan gunting, terus ada kabel juga, botol bekas, kotak bekas, pipa. Untuk cutter dan sebagainya sepertinya mudah didapatkan. Untuk pemantik magnetik ini saja mungkin yang perlu kami beli, Bapak. Sama etanol. Sekian dari kelompok 1, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Cia. Ada yang lain? Oke, Isti, silakan ambil kopinya masing-masing. Isti, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 5A akan melaporkan terkait dengan progres proyek kami, yaitu tentang kipas angin sederhana yang terbuat dari dinamo dan juga stik es krim. Di mana alat dan bahan yang kami butuhkan seperti baterai, dinamo kecil, kabel listrik, lem G, lem tembak, saklar, solder, dan stik es krim. Kemarin sudah kami kumpulkan bahannya, alhamdulillah sudah semua ada. Tinggal kami akan melakukan perakitan, Bapak, dan rencananya segera akan kami lakukan. Cuma itu saja, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Isti. Ini stik es krimnya dari beli es krim banyak apa beli stiknya aja? Stiknya aja, Bapak. Kirain beli es krim banyak biar kita rame-rame bantu. Kata Cia itu biar bantu. Oke, terima kasih Isti dan kawan-kawan. Kami persilakan teman-teman lain dari kelompok lain. Ini kita dokumentasikan, jadi kita tahu progresnya seperti apa. Ansori dan tim. Izin Bapak untuk melaporkan progres proyek kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami dari kelompok 8 ingin melaporkan beberapa progres untuk proyek yang ingin kami kerjakan, di mana proyek ini akan memfokuskan kepada materi induksi elektromagnetik. Sorry, kenapa ada makhluk lain bersebelahan itu? Ya Pak, kami berdua Pak diskusi tentang proyek ini. Di sini kami sudah mendapatkan lilitan kawat, Pak. Kemudian ada juga beberapa magnet yang bakalan kami gunakan untuk proyek ini. Untuk ini yang belum ada, sisanya itu tinggal lempengan besi, Pak, sama bohlam lampu. Sekian proyek dari proyek kami, Pak. Oke, terima kasih. Jangan sampai hilang lempengan besi di lab itu ya, gara-gara Anda punya lempengan besi ya. Terima kasih Ansori. Ada dari kelompok lain? Ini kan baru 4, baru 5 ya. Tadi dari Isti, dari Cia, dari Irman, dari Ardian. Yang lain? Aprilia tadi juga sudah. Dia protes belum disebut. Kan dari kelompok Isti, Cia, April, Adrian, Irman, Ansori. Baru 6 kan? Masih ada 9 kali 2 kan 18, masih ada 12 kelompok. Ada kelompok yang belum punya judul sampai sekarang? Oke, ini baik Sri Galuh dan Hadijah. Kita
Persilakan Baik Sri Galuh untuk melaporkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi izin menyampaikan progres dari kelompok berapa saya? Dari kelompok 7 kelas A. Jadi kami mengambil tema itu membuat alat peraga dari aplikasi listrik dinamis yaitu vacuum cleaner. Nah, kami di sini sudah sampai di tahap pengumpulan alat dan bahan. Namun tinggal satu alat yang kami masih bingung Bapak, di dinamonya itu kami bingung pakai jenis yang gimana yang bagus daya anunya itu, mungkin daya sedapnya, mungkin ada saran pakai dinamo apa yang kuat. Terima kasih Baik Sri Galuh. Nah, dinamonya pakai dinamo apa? Ada saran dari teman-teman lain? Ya, yang daya anunya tuh biar kuat gitu angkat. Mungkin nanti kita sambil list ya, kita coba cari informasi. Yang penting jangan sampai ambil dinamo yang bukan punya kita. Dinamonya Irman hilang, nanti gawat. Terima kasih Sri Galuh. Khadijah, silakan. Baik Bapak, untuk terkait pembuatan alat peraga ini, kami rencananya mau buat alat berdasarkan referensi video berikut. Izin untuk share screen Bapak. Oke, silakan. Langsung Sophie muncul itu. Berikut Bapak, jadi kami memanfaatkan sifat tolak-menolak pada magnet Bapak. Oh, kirain yang ditayangkan yang di bawah, ternyata yang di atas ya. Enggak Bapak, yang di atas. Yang di bawah itu tulisannya Sophie, beli komputer terlengkap. Oke Bapak, bagaimana Bapak terkait alat yang akan kami buat? Coba diulangi, Neng. Ini progresnya sudah sampai mana ini? Untuk sejauh ini karena kami baru menemukan judul proyeknya, jadi sejauh ini sampai sana Bapak. Insya Allah kami akan berdiskusi untuk mencari alat dan bahannya Bapak. Oke. Terima kasih Khadijah. Kelompok lain? Syifa? Baik, bismillah. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani dari kelompok 6 kelas A. Di sini kami akan membuat proyek mobil bertenaga air, di mana kami sudah sampai pada tahap pengumpulan alat dan bahan. Namun masih ada satu bahan yang belum kami siapkan, yaitu kaset bekas. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya kaset bekas, mungkin bisa disumbangkan untuk kelompok kami. Terima kasih. Kaset apa itu maksudnya? Izin CD ya maksudnya, CD-ROM. CD apa kaset pita itu? Ini kalau nyari kaset bekas kan nanti bisa berikan kaset album-album kita teman ya, yang kita rekaman berapa tahun terakhir. Ya Pak. Kaset CD Bapak. Oh, itu kan banyak itu. Nanti di teman-temannya bisa banyak, tinggal ditanya aja. Sudah cukup, Syifa? Sudah Bapak. Oke, yang lain? Sudah ada 9 kelompok. Ada lagi atau cukup? Jadi jangan lupa, karena adik-adik diminta membuat
dokumentasi proses videonya dari merancang, divideokan tidak harus lengkap tapi setiap sisinya ada. Jangan sampai nanti sudah ada hasil potongan tapi tidak ada sesi memotong gitu. Jangan ada hasil tempelan ternyata tidak ada proses menempel. Hal-hal seperti itu didokumentasikan, kalaupun sedikit-sedikit nanti diberi mungkin diberi narasi atau penjelasan. Nah, ini sedang begini, sedang dipotong, sedang diukur, sedang disambung, dan seterusnya. Dan nanti itu bisa jadi, mungkin bisa lihat di contoh-contoh yang lalu diperlihatkan saat dikonsultasikan setiap tema, itu kan ada proses-proses di sana, kalaupun tidak selengkap yang kita inginkan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jangan lupa diisi presensinya ya. Jadi kalaupun Galuh sambil makan di situ enggak apa-apa, jangan lupa isi presensinya. Sudah, Bapak. Sesi kita karena tidak terlalu panjang, kita hanya ingin tahu progres masing-masing. Setiap kelompok pekerjaannya apa dan apa yang akan dikerjakan itu kami sampaikan tadi di bagian awal agar jangan sampai nanti sudah setengah jalan kita baru tahu bahwa oh ini kurang, ini belum ada bagian ini dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi. Galuh silakan. Bapak mau nanya terkait video dokumentasinya, apakah ada durasi maksimal atau minimumnya? Kita tidak buat ketentuan minimum maksimum, yang penting semua prosesnya terdokumentasi, boleh dibuat sesingkat mungkin, yang penting dia ada. Ya jangan juga sampai berjam-jam, karena buatnya 2 minggu, videonya 2 minggu lengkap itu, dari semua proses, pergi belanja, pesan Grab, pergi rame-rame beli, tidak usah divideokan bagian-bagian itu. Jadi dibuat sesuai kebutuhan saja. Yang penting setiap tahapan itu ada, diwakili setiap tahapannya, dan bisa dibuat sesingkat mungkin sesuai keperluan itu, sehingga ukurannya nanti tidak terlalu besar. Irman kan masih mikir mencari bumi, planet, tata surya, kan dia harus keluar dari bumi mengunjungi bintang dan matahari. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan raise hand kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada lagi, kami sampaikan terima kasih pada adik-adik semua yang sudah bergabung pagi ini. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Setelah ini kami akan menguji skripsi jam 9 di kampus 1, ada salah satu bimbingan kakak tingkat kalian bersama tim penguji yang lain. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.